Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang hasil MGMP Sejarah SMA Cianjur di SMA Negeri 1 Cibeber. Dengan judul Aktualisasi Peran Guru Sejarah dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Keilmuannya. Sejak terjadinya pandemi COVID-19, kita mengalami berbagai perubahan corak kehidupan yang sangat cepat dan memaksa kita untuk beradaptasi di segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan sangatlah besar, sehingga sistem dan tatanan pendidikan terus ditata ke arah perbaikan. Berbagai inovasi terus dilakukan untuk memberikan pendidikan yang efektif untuk peserta didik dan guru. Kita tentunya harus berusaha untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan zaman agar pembelajaran relevan dengan perkembangan dunia. Sehingga berbagai kecakapan dan karakter seperti akhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, inovatif, merupakan suatu yang harus dilatih dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bagaimana tantangan guru saat ini? Video berikut bisa dijadikan bahan untuk introspeksi dan refleksi. Kita simak video materi dalam kegiatan MGMP Sejarah SMA yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cibeber Cianjur yang disampaikan oleh Guru Gembul. Karena tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang berasal dari masa depan. Seluruh ilmu pengetahuan itu berasal dari masa lalu, dan karenanya ketika dia belajar tentang masa lalu, maka dia benar-benar terobsesi untuk mendapatkan jadi dia benar-benar terobsesi pada pengetahuan, karena ketika dia belajar sejarah dia tahu akhirnya semuanya dan begitu pokoknya mak seperti itu. Tetapi kemudian dia juga sampaikan kepada saya, tapi sekarang saya malas kalau ketemu sama guru. Saya menjadi seperti ini karena guru, tetapi saya jadi headache katanya, sakit kepala kalau ketemu sama guru. Kenapa? Dulu waktu saya bikin kuis siapa berani, ingat ya? Nah, kuis siapa berani itu, kalau pesertanya guru, itu saya benar-benar kesal, sakit kepala saya. Terus susah diatur. Nyanyawanan sana, kata biar pakai bahasa sana ya. Jadi maksudnya ketika kelompok ini yang ditanya celetuk, ada itu yang menjawab gitu, dan seterusnya. Jadi dia pikir bagaimana ceritanya ada guru-guru yang di masa lalu memberikan pencerahan kepada saya, menginspirasi saya, membuat saya menjadi orang-orang yang termotivasi untuk menjadi orang yang baik. Sekarang saya melihat kok begini. Makanya ketika saya sampaikan kemarin, Pak Helmi, besok saya mau ketemu sama guru-guru. Siap. Sampaikan salam saya, tolong tetap pertahankan izah sebagai seorang guru. Jadi ada salam dari Pak Helmi semua. Terus masih lanjut sebenarnya dari obrolan yang kemarin itu. Apa sebenarnya yang membuat guru-guru kita itu menjadi seperti ini? Tidak berarti jelek, tetapi seperti ini. Salah satu masalah utamanya adalah karena kegagalan kita untuk bisa berbahasa, bisa berkomunikasi dengan siswa. Kan begini, saya sebutin barangnya nggak apa-apa. Jadi gini, waktu 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300, Waalaikumsalam. Oh, ketuanya. Salam Pak. 300 tahun yang lalu, orang-orang itu memiliki pesan moral yang selalu sama dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau misalkan saya menyampaikan satu nilai moral tertentu pada hari ini, besok hari 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, pesan itu masih relevan untuk masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat relatif tidak berubah. Jadi kalau misalkan, nah gini, cara bikin jaring ikan untuk menangkap ikan yang banyak itu caranya seperti ini. Sampai 100 tahun ke depan nasihat itu masih akan berlaku. Sehingga ketika guru-guru itu membicarakan tentang sesuatu, nasihatnya itu bisa bertahan sampai 100-200 tahun ke depan. Karena dunia relatif tidak berubah. Tetapi sekarang, jangankan antar generasi, setiap satu generasi kita benar-benar akan goncang, disrupsi di mana-mana. Jadi waktu saya
saya kuliah, keren banget ketika ada orang yang bisa main YouTube, bisa yang main Facebook. Keren banget. Sekarang ketinggalan zaman. 10-20 tahun yang lalu keren banget ketika ada orang yang punya HP BlackBerry. Sekarang Anda yang ketinggalan zaman banget, padahal baru 10-15 tahun ke belakang. Artinya apa? Perubahan dunia itu hanya dalam hitungan tahun. Dan ketika itu terjadi apa? Setiap perubahan itu mendorong setiap siswa juga untuk memiliki karakteristik yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, pendekatan yang berbeda, dan lain sebagainya. Dan ketika itu terjadi, yang diceritakan oleh guru-guru justru bukan cerita tentang mereka, tapi cerita tentang masa lalu dari guru-guru itu. Kan ini ada kesenjangan yang akhirnya membuat siswa-siswa itu gak nyambung ngomong sama guru. Siswa pengennya bahas ini, guru ngomongnya itu gitu. Ibu guru dapat informasi itu dari mana? Dari buku yang setelah ditelaah ternyata bukunya ditulis tahun 2010. Padahal yang dibutuhkan siswa adalah apa yang mereka hadapi di masa depan. Kan akhirnya gak nyambung gitu. Karena gak nyambung ini akhirnya saya mohon maaf tapi banyak sekali guru-guru kita yang akhirnya dilecehkan oleh siswa-siswa. Kata siswa ini tuh guru mah gak ketinggalan zaman. Ini masih guru teh nggak tahu, ini kata Google kayak gini, dia ngomongnya masih kayak gitu dan lain sebagainya. Guru mengalami disrupsi, makanya banyak sekali analis yang menyebut bahwa salah satu yang akan hancur profesinya di masa depan itu adalah guru. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita ambil hipotesisnya Jack Ma, dia katakan begini, guru itu mengajarkan kepada kita itu dua hal. Yang pertama itu adalah nilai-nilai moral, sosialisasi terkait dengan peradaban dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pelajaran-pelajaran yang sejarah, matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Di zaman modern sekarang itu setiap siswa memiliki akses pengetahuan yang jauh lebih banyak daripada yang kita miliki. Sehingga kalau guru mengajarkan materi, gak usah di sekolah, siswa mampu jauh lebih banyak dari itu. Itu faktanya. Nah, jadi modal guru satu-satunya itu apa? Ketika dia mampu mengajarkan nilai pelajaran-pelajaran itu dalam bingkai nilai-nilai moral. Kalau seperti itu, maka guru tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Karena yang diajarin adalah moral. Nah, tapi faktanya sekarang guru tidak ngajarin moral, guru tidak ngajarin etika, guru tidak mensosialisasikan tentang peradaban, guru hanya mengajarkan materi yang 100% bisa digantikan oleh Google. Makanya di masa depan guru itu akan hilang. Saya adalah guru, tapi saya punya tim metaverse yang sudah membuat kurikulum dari awal sampai akhir, bikin gurunya guru palsu yang joget-joget sendiri kayak gitu, dia bisa menjelaskan apapun. Jadi siswa nanti tinggal bina HP, saya pengen belajar praktek sholat, klik, pilih mazhab, klik mazhab Hanafi, guru gak perlu lagi. Kenapa? Dia bisa belajar itu setiap saat, setiap waktu. Kalau mau jadi guru yang tidak bisa digantikan, satu-satunya cara adalah dengan mengajarkan nilai-nilai moral yang membingkai itu semua. Tapi kita tidak melakukannya, sehingga kita akan tergantikan. Dan akhirnya siswa-siswa kita melihat bahwa ngapain juga sekolah? Akhirnya di sekolah main HP. Akhirnya ketika misalkan guru-guru bertanya, coba 50 ditambah 2 berapa? Siswa langsung searching. Semuanya kan bisa digantikan seperti itu. Nah, ini adalah satu masalah dari 4 masalah tentang kenapa guru bisa madesu di masa depan. Satu-satunya jalan dalam hal ini adalah kita mengembalikannya kepada moral. Tapi di sini kita memunculkan satu lagi yang unik. Saya mohon maaf ya, tapi saya cerita sedikit tentang saya. Saya tuh sampai sekarang gak punya yang PTK. Saya ngajar sejak tahun 2008. Seangkatan sama Kang Bibi di sana, sama TKI. Saya ngajar sejak tahun 2008, tetapi ketika ditagih untuk sertifikasi, untuk PNS, untuk apa, saya lari. Saya mendingan pindah sekolah daripada dipaksa. Nanti jadi beban sekolah ya, gak apa-apa. Nanti gajinya sedikit, mau smoking, saya mau cepat, tapi bisa bayar dikit. Dan
kenapa saya sebenarnya punya cita-cita yang lebih besar, tapi pada akhirnya di situ ketika pernah akhirnya saya masuk ke sekolah negeri. Di sekolah negeri itu suasananya benar-benar lain, suasana di mana banyak sekali orang-orang yang sudah, saya mohon maaf ya, sudah terlena menjadi PNS, sudah terlena dengan gaji yang memadai dan sebagainya. Sampai di grup itu ada saja guru yang cabul, maaf ya, yang ngomongnya tuh pasti ke arah sana deh gitu. Kenapa ketawa tuh masa? dan yang lebih kan ini tuh saya langsung ini deh gegetret balik dengan tulis. Saya akhirnya bikin di YouTube saya itu bikin polling. Apakah pernah bertemu atau melihat atau belajar dengan guru? Apakah ini ada polling? Apakah pernah bertemu atau diajar oleh guru yang kata-katanya cabul atau hal yang lebih dari kata-kata? Dari video tersebut dapat disimpulkan supaya kita tidak terjadi kesenjangan berkomunikasi dengan peserta didik yang hidup di zaman digital, guru harus beradaptasi dengan kekinian, baik itu teknologi maupun kreativitas dalam memodifikasi berbagai strategi, model, metode, pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta dan mempersiapkannya agar mampu menghadapi tantangan di masa depan. Banyak analis menyatakan bahwa salah satu profesi yang akan hilang yaitu guru, karena peserta didik memiliki akses yang lebih banyak dari gurunya yang masih konvensional dan belum beradaptasi dengan zaman yang serba digital, di mana di era terjadi inovasi dan perubahan secara besar-besaran dan secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Ya, itulah disrupsi. Nah, profesi guru agar bisa bertahan, tidak tergantikan oleh teknologi dalam kegiatan belajar. Selain menyampaikan materi pembelajaran, tentu saja kita berusaha menjadi motivator, fasilitator, juga melakukan pembinaan dan membantu anak agar bisa membangun karakter dan membangun kompetensinya melalui penerapan nilai-nilai moral, karakter, etika, budaya, peradaban, keteladanan, dan juga pengalaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.